Pada tahun 1914, 90% benua Afrika bukan lagi milik orang Afrika. Hampir seluruh Asia Selatan dan Tenggara berada di bawah bendera asing. Dan kepulauan tempat Anda tinggal sekarang, Nusantara, sudah 3 abad lamanya menjadi properti sebuah negara di Eropa yang luasnya tidak sampai 1/5 Pulau Jawa. Bagaimana mungkin? Bagaimana segelintir negara di ujung barat benua Eurasia bisa menguasai 84% daratan dunia hanya dalam waktu kurang dari 5 abad? Jawabannya bukan tentang jumlah pasukan, bukan pula tentang siapa yang paling berani berlayar paling jauh. Ini adalah kisah tentang rempah-rempah yang lebih berharga dari emas, tentang sebuah pulau kecil di Maluku yang penduduknya dimusnahkan demi satu jenis buah. Tentang sebuah kota di Kongo yang tangan-tangan penduduknya dipotong demi memenuhi kuota karet. Dan pada akhirnya, ini adalah kisah tentang bagaimana peta dunia yang Anda kenal hari ini, termasuk perbatasan negara Anda sendiri, digambar oleh tangan-tangan yang tidak pernah menginjakkan kaki di tanah yang mereka bagi. Ini bukan sekadar catatan sejarah tentang penjajah dan terjajah. Ini adalah blueprint dari dunia modern. Mengapa negara-negara tertentu kaya dan negara lain miskin? Mengapa peta Afrika penuh garis lurus yang tidak masuk akal secara geografis? Dan mengapa ratusan suku di kepulauan yang Anda tinggali akhirnya bersatu menjadi satu bangsa bernama Indonesia? Ini adalah kisah imperialisme Eropa. Dan ceritanya dimulai bukan dengan meriam, tapi dengan sebutir biji pala. Semua bermula dari dapur Eropa. Pada abad pertengahan, sebutir pala bisa ditukar dengan 7 ekor sapi gemuk. Cengkeh, lada, dan kayu manis bukan sekadar bumbu, mereka adalah simbol status, obat, dan bahkan pengawet mayat. Masalahnya, semua rempah ini hanya tumbuh di satu tempat di muka bumi. Kepulauan kecil di timur Nusantara yang disebut Kepulauan Rempah. Selama berabad-abad, rempah ini sampai ke Eropa lewat rantai pedagang Arab dan Venesia dengan harga yang berlipat-lipat setiap kali berpindah tangan. Maka ketika Kesultanan Utsmaniyah menutup jalur darat ke Asia, pada abad ke-15, Eropa punya 2 pilihan, bayar mahal atau cari jalan sendiri ke sumbernya. Portugal memilih opsi kedua. Vasco da Gama berlayar mengitari ujung selatan Afrika dan mencapai India pada 1498. Perjalanan yang mengubah sejarah dunia selamanya. Bukan karena dia menemukan rute baru, tapi karena dia membuktikan satu hal, siapapun yang menguasai jalur laut ke Asia akan menguasai kekayaan dunia. Spanyol, saingan abadi Portugal, memilih arah sebaliknya ke barat, melintasi Atlantik dan tanpa sengaja menabrak benua Amerika. Dalam beberapa dekade, 2 kerajaan Katolik ini sudah membagi separuh dunia lewat sebuah perjanjian di atas kertas, tanpa pernah bertanya kepada satupun penduduk yang tinggal di sana. Tapi, babak paling menentukan bagi Nusantara dimulai 1 abad kemudian. Ketika Belanda, negara kecil yang baru saja merdeka dari Spanyol, mendirikan sebuah entitas yang akan mengubah wajah kolonialisme selamanya, Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC, pada tahun ke-1602. VOC bukan perusahaan biasa, ia adalah perusahaan pertama di dunia yang menerbitkan saham kepada publik, tapi juga satu-satunya perusahaan pada masanya yang diberi wewenang oleh pemerintah